Selama 3 tahun suami judol. Judol tuh judi online ya? Oh, narkoba. Judol lagi sampai pinjam uang ke pinjol demi narkoba dan judol itu. Dan baru banget bulan Mei, Juni, Juli tahun ini dia ketahuan selingkuh sampai berzina nginap di hotel. Orang tuanya memberi statement kalau perbuatan suami itu wajar. Wajar dari Hong Kong. Curhat sahabat saya mempunyai kesalahan sahabat saya juga curhat sahabat saya juga curhat sahabat jika saya diceraikan tapi kenapa suami selalu curhat sahabat terlalu. Assalamualaikum, hai. Ya, selamat datang kembali untuk kalian yang pernah mampir ke sini dan yang belum kenal saya, kenalin saya Iman, panggil aja Bang Iman. Ini channel apa? Channel ini berangkat dari kegundahan, kegelisahan, kebingungan para followers saya di TikTok. Mereka curhat lewat DM, terus saya bikin video. Dan makin kesini curhatannya makin panjang dan makin banyak aja yang DM. Jadi saya memerlukan tempat yang lebih bisa untuk ngupload video yang lebih panjang ya. Nggak usah berlama-lama, saya mulai aja langsung di curhat pertama. Mungkin pertama ya karena ini pendek nih, ini nih. Kita sebut aja ini dari Anang, karena ini laki-laki ya, laki-laki yang curhat. Assalamualaikum Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Mas, ya ini saya baca nih. Kalau ketemu dengan cara yang kurang baik dan di tempat yang kurang baik dan setelah kenal selama 1 tahun ini ternyata saya tahu dia wanita yang baik-baik, lalu kedepannya ada niat baik untuk menikahinya, akan gimana ya Mas Iman? Allah ridho enggak ya Mas? Tolong dibantu pencerahannya ya Mas dan rahasiakan identitas saya ya Mas ya. Untuk identitas itu pasti saya rahasiakan ya. Jadi kenapa saya rahasiakan identitasnya? Biar kita itu fokus ke masalahnya, bukan ke orangnya. Dan sekaligus kita menghindari apa yang namanya gibah segala macam, ya. Dan aib orang itu kalau misalnya curhatannya aib, lebih sedikit orang yang tahu gitu. Gitu ya. Jadi gini, mana tadi? Ketemu di tempat yang kurang baik, terus kalian ini. Jadi gini ya, ada contohnya tuh. Bahkan contohnya baik banget. Contohnya itu almarhum Ustadz Jeffrey sama Umi Pipi itu. Umi Pipi itu, mohon maaf ya Umi mohon maaf ya saya buka sedikit biar jadi contoh baik untuk anak-anak sekarang. Umi Pipi itu model loh, dia pernah pakai pakaian seksi. Sedangkan Uje semoga Allah merahmati beliau ya. Semoga ilmu-ilmunya jadi amal jariah untuk beliau. Sedangkan Uje dulunya ya kelam masanya dan mereka ketemu lalu mereka bertransformasi, berhijrah jadi baik. Allah tuh suka malah. Kan nggak tahu tuh Mas Anang ini, Anang ya saya tahu, Mas Anang ini sesudah kenal sama dia di tempat yang tidak baik misalnya. Terus Allah ngasih hidayah ke kalian, misalnya dari ceramah entah apa ya, kalian berdua sama-sama sadar. Ya itu bagus banget Mas Anang. Lanjutin nikahnya, tinggal belajar ilmu pernikahan. Jangan apa ya, kalian kan deket tuh, jangan sampai deketnya itu membuat Allah itu marah. Tuh dibalik tuh, semuanya dibalik. Segera nikah kalau misalnya udah cocok, belajar ilmu pernikahan. Itu aja sih, ya itu aja ya. Barakallah untuk Mas Anang ya Mas ya, mantap tuh. Jadi ketemu di tempat yang itu belum tentu kalian terus begitu ya. Walaupun memang kalau misalnya mau mencari calon tuh jangan di tempat-tempat yang nggak baik gitu tuh. Tapi untuk yang berubah itu baik banget. Allah tuh suka banget sama orang yang berhijrah, itu suka banget ya. Saya lanjut ke curhat yang selanjutnya. Bentar ya. Karena tadi saya itu macam-macam nih, ada di IG, ada di ini juga. Bentar ya. Oke. Oke, kita sebut aja dari Bunga. Ya kayaknya perempuan ya, Bunga. Bunga. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh izin cerita Bang, kalau bisa kasih saya saran. Insya Allah ya kalau misalnya bisa. Saya nggak janji ya teman-teman. Saya nggak janji bisa ngasih solusi atau enggak ke kalian. Karena saya nggak menguasai seluruh ilmu ya. Saya nggak menguasai banyak ilmu. Tapi tolong doakan saya agar saya itu nggak malas belajar. Jadi saya itu bisa menjawab, seenggaknya ngasih solusi ke kalian tuh.
Oke, saya menikah dengan suami sudah 3 tahun dan sekarang sudah dikaruniai putra. Alhamdulillah. Selama 3 tahun suami judol. Judol tuh judi online ya? Oh, narkoba. Judol lagi sampai pinjam uang ke pinjol demi narkoba dan judol itu. Dan baru banget bulan Mei, Juni, Juli tahun ini dia ketahuan selingkuh sampai berzina nginap di hotel. Nauzubillah ya. Judol, judi online, pinjaman online. Apa yang diharapkan dari suami yang begitu? Ini sampai sini sih, sebelum selesai baca ya. Pokoknya apa yang diharapkan dari seorang lelaki yang begitu? Orang yang orang yang judi online itu bodoh ya. Terserahlah kalian mau tersinggung apa enggak, bodoh. Dia itu nggak akan menang. Anggaplah dia pasang 10, saya nggak ngerti, saya nggak pernah main itu. Anggaplah pasang 10 kali dia menang sekali itu. Sekali itu untuk bikin dia penasaran. Bandar tuh lebih pintar tuh. Dia selingkuh ya, berzina sampai nginap di hotel. Orang tuanya memberi statement, orang tuanya memberi statement kalau perbuatan suami itu wajar. Wajar dari Hong Kong. Wajar dari Hong Kong. Kenapa sih ada orang tua yang begitu? Kalau anaknya melakukan perbuatan yang gak baik, ya dinasehatin lah. Dimarahin bila perlu. Suami itu wajar. Karena bapaknya dulu seperti itu. Oh. Karena bapaknya seperti itu. Orang tua saya bilang untuk sabar. Coba lagi, coba terus. Apakah dia bisa berubah? Apakah dia bisa berubah? Satu, susah menasihati orang yang kecanduan pinjol. Kecanduan pinjol juga sih. Kecanduan judi online itu susah ya. Tapi hidayah itu memang hak Allah tuh. Terserah kalau misalnya mau nurut sama orang tua, ya saya menyarankan nurut. Terus doain tuh munajat ke Allah, bangun malam-malam doa sama Allah, ya Allah. Munajat tuh kita tuh ngadu loh sama Allah. Ngadu, ya Allah, engkau yang memiliki, engkau yang menguasai hati suami hamba, engkau yang mampu membaliknya, itu doa tuh ya. Ya itu, apakah bisa berubah? Apalagi yang judi online, selingkuh, itu bisa berubah tapi agak sulit ya. Tapi Allah apa sih yang nggak bisa? Kalau misalnya masih mau mempertahankan, boleh bolehkah bang saya gugat cerai suami saya karena dia sendiri gak mau menceraikan saya, alasannya karena anak? Mohon dibaca dan diberi saran ya bang, terima kasih. Perceraian itu bisa jadi ibadah. Tuh, Allah itu membenci perceraian ya. Tapi perceraian itu bisa jadi ibadah kalau di dalam pernikahan itu lebih banyak mudorotnya. Kalau misalnya pernikahan itu dilanjutkan, lebih banyak mudorotnya. Gitu tuh, itu cerai itu jadinya ibadah. Gitu. Ya, kamu tinggal istikharah ya. Saya udah ngasih itu ya, kalau misalnya kamu mau nurut sama orang tua kamu, ya sabar, kamu doain ya. Doain karena doa istri itu. Doa istri itu nggak nyangkut di plafon. Kalau dia bangun malam-malam tuh sholat, nggak apa-apa pakai suara doanya, ya Allah, hamba nggak bisa minta pertolongan selain kepada engkau. Dan siapa yang bisa menolong hamba selain engkau. Dan engkau menguasai hati suami hamba, ubahlah. Gitu tuh ya. Kamu bisa menilai rumah tangga kamu itu akan jadi toksik apa enggak ke depannya tuh. Karena memang perceraian itu jadinya ibadah kalau memang jika diteruskan pernikahan itu jadinya banyak banget mudorotnya. Karena orang yang narkoba itu dia bisa berlaku nekat. Orang yang kecanduan pinjol itu dia bisa nekat juga tuh. Yang uang semestinya harus untuk keperluan yang wajib dia pakai ke sana. Gitu ya, untuk bunga ya. Saya kira di situ aja tuh. Bentar. Kita lanjut ke curhat yang selanjutnya ya. Jadi ada 3 curhat hari ini karena curhatnya cenderung pendek-pendek. Ada, kita panggil aja siapa ya? Susanti. Di Susanti ini karena seorang perempuan. Ayah Susanti, perempuan banyak muda, kok saya nyanyi. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau cerita, ipar saya sudah lebih 3 kali diceraikan suaminya. Ipar saya, berarti saudara suami kamu kan. Tapi sekarang mereka mau balikan lagi. 3 kali.
Dan saya suami kekeh nggak setuju. Iya benar tuh. Tapi mertua mengizinkan. Nah, orang tuanya dikasih pemahaman dulu tuh. Dia nggak ngerti. Akhirnya mereka balikan. Ya bisa ya, kalau udah talak satu, ditalak sekali, terus rujuk, talak lagi, talak dua tuh ya, itu masih boleh rujuk. Ketiga kali itu nggak bisa lagi, dia harus nikah ke orang lain dulu. Dan nikahnya itu juga bukan nikah yang rekayasa. Itu tuh, apakah apakah suami saya dapat dosanya bang? Enggak lah, enggak. Orang nggak akan menanggung dosa orang lain. Karena udah ngasih tahu kan, kecuali kalian malah menjerumuskan nikah aja nggak apa-apa, karena nikah itu baru tuh. Tapi kalau ini enggak. Dan saya jadi malas ketemu sama Ipar dan suaminya. Wajar ya, dia dikasih tahu yang baik-baik tapi enggak ini. Tapi dijaga silaturahminya, bisa jadi dari kalian menjaga silaturahmi tercipta suatu chemistry di sana. Kamu bisa ngomong ke ipar kamu ya, entah adik kamu atau kakak, dek, terus dia kena tuh, kamu ngomong kena, terus dia sadar ke suaminya, terus mereka berpisah, entah bagaimana caranya. Kalau misalnya mereka jodoh lagi, mereka akan ya jodoh lagi tuh ya, gitu. Jadi ya Allah, ada-ada aja orang ya. Oke, kayaknya udah ya. Terus saya lanjut aja ke curhat selanjutnya. Agak banyak hari ini ya. Kayaknya ini yang terakhir ya. Jadi nggak perlu lama saya hari ini. Saya cukupi sampai di sini. Nanti ini curhat yang terakhir dari bentar ya, laki-laki perempuan nih. Saya baca dulu, nanti saya kasih nama ke dia. Assalamualaikum bang, mau curhat. Saya ada teman dan kami dulu sangat akrab dan jujur saja saya menyimpan perasaan ke dia. Cie ke dia, tapi semenjak dia kenal orang lain yang lebih asyik dan lebih ganteng, saya dicuekin terus, nggak pernah bercanda bareng, main bareng, dan saya kalah dari dia, kalah ekonomi dan banyak lagi. Dan si perempuan ini broken home, tiap malam saya pikirin terus karena semenjak dia kenalan sama laki-laki itu, dia nggak suka main bareng saya. Ya beginilah ya, kamu berarti laki-laki. Saya kasih nama siapa ya, Bambang. Ya gini bang, begitulah cinta ya bang ya, penderitaannya tiada akhir. Jadi kalau misalnya, ya sebenarnya kamu dikasih tahu bahwa si siapa, teman kamu itu, dia tuh, iya dia orientasinya ke orang-orang yang lebih ganteng, lebih kaya. Ya udah terima aja. Kamu cari teman lain ya. Teman kalau dia pulang lagi, sebenarnya nggak ini ya, memang nggak ada. Kalau dari pemahaman saya, nggak ada istilah persahabatan antara laki-laki dan perempuan, karena salah satunya atau karena dua-duanya, minimal salah satunya akan baper. Kayak kamu nih bang, kamu itu baper loh sama dia loh. Jadi ya biarkan dia, itu pilihan dia. Kita nggak bisa mengubah orang ya. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kita nggak bisa mengendalikan si dia itu, kamu jangan sama dia, sama aku. Apalagi dia punya alasan tuh, temennya yang baru lebih ganteng, lebih kaya, lebih apa segala macem ya. Sabar ya bang ya, sabar aja. Itu aja sih dari saya sih. Sabar ya. Begitulah cinta, penderitaannya tidak akhir. Saran dari saya, jangan berteman dengan perempuan, jangan bersahabat dengan perempuan, karena kalaupun kamu nggak baper, nanti dia yang baper tuh. Ya, kayaknya sampai sini aja ya untuk curhat kali ini. Makasih banyak untuk yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk kalian yang mau curhat, silakan kalian DM ke TikTok saya. TikToknya yang mana? Tadi di depan ada ya, ada intro. Nah, TikTok saya yang itu, kalian DM aja ke sana. Nanti insya Allah akan saya jawab DM kalian ya. Dan pastikan dulu kalau misalnya curhat kalian itu curhat yang bentuknya aib, kalian curhat ke orang-orang terdekat dulu. Keluarga atau siapa ya. Jangan sampai banyak orang yang tahu. Maksudnya jangan sampai orang lain tahu. Saya kan orang lain nih. Tapi kalau udah nggak ada lagi, boleh cerita. Dan tenang aja, nama kalian akan saya rahasiakan. Gitu tuh. Jangan lupa ini di like, di subscribe, ya, di loncengnya, di klik tuh, biar nanti bisa ngelihat curhatan-curhatan yang lain, biar kalian bisa ngambil pelajaran dari curhatan-curhatan sahabat-sahabat kita. Ya mungkin itu aja ya.
Saya mohon maaf lahir batin kalau misalnya ada salah kata, salah tingkah selama live. Kok saya jadi ingetnya live ya? Maaf lahir batin kalau misalnya ada salah kata, salah tingkah selama di video ini. Saya ingat live tuh. Sehat-sehat kalian semuanya, sehat imannya, sehat mentalnya, sehat badannya, dan sehat finansialnya. Amin. Yang punya utang segera lunas, yang punya piutang mendoakan orang yang punya utang, yang sakit segera sembuh, yang punya masalah rumit segera terurai. Pokoknya yang baik-baik untuk kalian. Sampai ketemu lagi di curhatan selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Harus subscribe ya. Dah, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minum dulu. Ini namanya teh langko nih. Ini buatan istri saya. Bismillah. Oh, Masya Allah. Kalian pasti mendengar suara kucing ya. Itu kucing saya lagi birahi. Mohon maaf ya. Dah, gak selesai. Dadah. Curhat dari sahabat. Saya mempunyai kesalahan sahabat. Saya juga curhat sahabat. Saya juga curhat sahabat jika saya diceraikan. Tapi kenapa sahabat setuju curhat sahabat?